gue mau ngomong sesuatu yang mungkin agak nggak enak didengar. Kadang, kita nggak gagal. Kita cuma stuck. Dan yang bahaya dari stuck itu bukan karena kita jatuh, tapi karena kita diem terlalu lama di tempat yang sama, sampai akhirnya kita pikir itu normal. Gue pernah ada di fase itu. Bangun pagi rasanya flat, nggak sedih banget, tapi juga nggak semangat. Kerja jalan, aktivitas ada, tapi dalamnya kosong. Dan yang paling parah, gue denial. Gue bilang ke diri sendiri, ya udahlah, hidup emang gini. Padahal, jauh di dalam hati, gue tahu gue lagi nggak berkembang. Nah, di video ini, gue mau bahas 5 tanda lo lagi stuck di hidup. Buat nggak ngejudge, tapi buat bantu lo sadar dan keluar. Tanda pertama, lo ngerasa sibuk, tapi nggak maju-maju. Ini jebakan paling halus, karena sibuk itu bikin kita merasa produktif, padahal belum tentu progres. Dulu gue pernah tiap hari kerja, meeting, scrolling, ngobrol, ngelakuin ini itu. Capek? Iya. Tapi kalau ditanya, lo makin dekat ke tujuan nggak? Jawabannya jujur, nggak juga. Orang yang stuck sering banget terjebak di aktivitas, bukan prioritas. Cara keluarnya? Tanya ke diri lo tiap minggu, apa satu hal yang benar-benar bikin hidup gue naik level minggu ini? Kalau jawabannya kosong, berarti lo cuma muter. Tanda kedua, lo mulai kehilangan rasa penasaran. Dulu lo pengen belajar banyak hal. Sekarang, yang penting hari ini kelar. Nggak ada dorongan buat upgrade skill, nggak ada keinginan coba hal baru. Dan ini bahaya banget. Karena hidup itu berkembang kalau kita berkembang. Kalau kita berhenti belajar, ya hidup ikut berhenti. Gue pernah ada di fase nyaman banget. Gaji cukup, lingkungan aman, rutinitas stabil. Awalnya enak, lama-lama hampa. Cara keluarnya? Paksa diri lo belajar satu hal baru tiap bulan. Gak usah langsung besar, bisa baca buku 10 menit sehari, bisa nonton video edukasi, bisa coba skill kecil. Intinya, bikin otak lo bergerak lagi. Tanda ketiga, lo sering bandingin diri sama orang lain, tapi gak ngapa-ngapain. Ini jujur ya, gue pernah banget. Scroll Instagram, lihat orang sukses, langsung rasa kecil. Tapi habis itu, tutup HP, lanjut rebahan. Bandingin diri tanpa aksi itu cuma bikin mental drop. Orang yang stuck sering terjebak di fase ngeliat doang, bukan ngelakuin. Cara keluarnya? Setiap kali lo ngerasa iri, tanya apa satu hal kecil yang bisa gue lakukan hari ini buat mendekat ke arah itu. Bukan 10 hal, 1 aja. Tanda keempat, lo takut berubah. Bukan takut gagal, tapi takut keluar dari versi diri lo yang sekarang. Kadang kita nggak stuck karena nggak bisa, tapi karena nyaman dengan identitas lama. Misalnya lo selalu bilang, gue emang orangnya nggak konsisten, gue emang nggak jago ngomong, gue emang nggak punya bakat bisnis. Kalimat-kalimat itu bikin lo tetap di tempat. Gue dulu sering banget nge-labelin diri gue sendiri, dan tanpa sadar, gue jadi sesuai label itu. Cara keluarnya? Berhenti ngomong gue emang gini, ganti jadi gue lagi belajar jadi lebih baik. Kedengeran simpel, tapi identitas itu kuat banget efeknya. Tanda kelima, lo kehilangan arah tapi pura-pura santai. Ini yang paling dalam. Kadang kita tahu kita nggak kemana-mana, tapi kita tutupin dengan jokes, dengan santai palsu, dengan bilang, ya jalanin aja. Padahal tiap malam sebelum tidur, ada rasa kosong. Gue pernah ada di titik itu, dan jujur, itu berat. Bukan karena hidupnya hancur, tapi nggak jelas. Cara keluarnya? Ambil waktu sendirian. Tulis di kertas. Gue mau hidup gue 3 tahun lagi kayak apa. Nggak usah realistis dulu. Nggak usah mikir bisa apa nggak. Tulis aja. Kadang kita stuck bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak pernah berhenti buat mikir arah. Dan gue mau bilang sesuatu yang penting. Stuck itu bukan aib. Semua orang pernah. Yang bahaya itu kalau lo sadar, tapi nggak ngapa-ngapain. Karena waktu tetap jalan, entah lo berkembang atau enggak. Dan kalau lo lagi ngerasa stuck sekarang, itu bukan tanda lo gagal. Itu tanda lo butuh perubahan. Perubahan nggak harus drastis, nggak harus langsung resign, nggak harus langsung bikin bisnis. Mulai kecil. Kurangi distraksi, tambah waktu belajar. Berani ambil tanggung jawab kecil, berani ngomong iya ke tantangan. Karena hidup berubah bukan karena satu keputusan besar, tapi karena keputusan kecil yang konsisten.
Dan mungkin video ini bukan buat semua orang. Tapi kalau lo ngerasa tertampar dikit, mungkin ini waktunya lo berhenti denial. Lo nggak stuck selamanya, lo cuma lagi berhenti. Dan sekarang, saatnya jalan lagi. Pelan-pelan juga nggak apa-apa. Yang penting, bergerak.